Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 26 September 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, informasi siang ini diawali dari seorang remaja perempuan berinisial JS tewas seketika diduga karena tersengat arus listrik sebuah kabel baliho yang terendam banjir di kawasan Jalan Tamrin, Kota Medan. Menurut warga, korban awalnya hendak berteduh di pinggiran ruko di kawasan tersebut sebelum akhirnya tersengat aliran listrik. Nasib malang menimpa JS yang merupakan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Dirinya meregang nyawa usai diduga tersengat arus listrik dari baliho di sekitar ruko tempatnya berteduh akibat derasnya hujan yang melanda Kota Medan Senin malam. Dirinya terkapar tak bernyawa di halaman sebuah ruko di kawasan persimpangan Jalan Tamrin, Kota Medan. Dirinya ditemukan warga tak bernyawa sekira pukul 8 malam dan sontak membuat heboh warga dan pengendara yang melintas. Warga yang tak berani mengambil tindakan memilih menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan evakuasi. Iwan yang merupakan saksi mata yang pertama kali melihat korban terkapar mengatakan awalnya dirinya merupakan dan berupaya menolong korban dengan mendekati dan hendak memegangnya. Namun seketika dirinya terkejut dengan adanya aliran listrik di sekitar tubuh korban. Iwan pun memilih meminta tolong kepada warga lainnya. Waktu mau tolong dia, aku pegang ada listrik. Di situ aku lepas. Tegangan listrik tinggi dari baliho ACC. Oh, berarti kabel itu kabel dari baliho? Gimana tak sih, aku nggak tahu. Kau kata sempat menolong tadi berarti ya? Iya, aku mau pegang, makanya aku yang kena strum aku lepas lagi. Oh, kau sempat kena setrum? Tak lama kemudian, Kepolisian Sektor Medan Kota dan tim Inafis Polrestabes Medan tiba di lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban. Dengan kejadian ini, warga diminta berhati-hati mendekati kabel yang mengandung aliran listrik saat cuaca sedang hujan. Pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga menyebutkan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasaran di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini dinilai masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia saat melihat langsung pelaksanaan pasar murah yang digelar tim pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga pada 2 titik lokasi yang tersebar di 12 kelurahan Kota Sibolga. Kepala KPW BI Sibolga Yuliansyah Andreas menjelaskan saat ini terjadi tekanan harga bahan pokok di pasaran khususnya beras dan gula pasir. Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia yang termasuk dalam unsur tim pengendali inflasi daerah melakukan kebijakan intervensi harga dengan menggelar pasar murah dan diharapkan intervensi tersebut bisa kembali meningkatkan daya beli masyarakat. Ada indikasi adanya tekanan harga, terutama tadi yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota, komoditi beras dan juga gula pasir. Jadi saya kira kami dari Bank Indonesia mensupport upaya yang dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah, dalam hal ini pemerintah kota, untuk melakukan salah satunya adalah intervensi pasar seperti ini. Paling tidak akan meredam gejolak harga yang kiranya bisa mengganggu daya beli masyarakat. Berdasarkan pantauan di lokasi, para ibu rumah tangga di Kota Sibolga membeli beras dan gula pasir di pasar murah yang digelar di halaman kantor Kelurahan Aik Parombunan. Pasar murah yang digelar untuk pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga, harga beras jenis medium yang dijual bulog dengan harga Rp53.000 dan gula pasir berkisar Rp14.000. Pemirsa, meski berada di salah satu kawasan sentra penghasil beras terbesar di Sumatera Utara, tidak memiliki jaminan harga beras tidak ikut naik. Pasalnya saat ini beras dijual dengan harga Rp14.500 per kilogramnya.
Seperti di pasar tradisional Kodok Padang Sidempuan, beras premium dijual dengan harga Rp14.000 hingga Rp15.500 setiap kilogramnya. Meski harga beras mahal, namun warga tetap mencari beras premium hasil produk pertanian lokal karena kualitasnya sudah dipercaya masyarakat. Kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini membuat jumlah pembelian sedikit mengalami penurunan. Salah seorang pedagang beras, Lisa Nora Pasaribu, mengaku beras di Padang Sidempuan sudah mengalami kenaikan sejak beberapa minggu belakangan ini. Sebagai penjual, ia sangat mengakui kualitas beras lokal Padang Sidempuan sangat tidak diragukan. Lisa Nora Pasaribu mengatakan menurunnya penjualan beras saat ini dikarenakan pemerintah tengah memberikan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat. Sebelum kenaikan harga, ia bisa menjual beras 100 hingga 200 kg per harinya. Namun setelah beras mengalami kenaikan, penjualannya berkurang hingga 50%. Sebagai pedagang beras, ia berharap agar harga beras tidak lagi mengalami kenaikan hingga transaksi penjualan dapat kembali meningkat. Sebelumnya itu 12.000 per kilo, sekarang udah mulai sampai 13 sampai ke 14. Ada juga yang 15.000. Oke, Mbak, ini biasa beras ini dari mana didatangkan? Dari produsen lokal sini, Bang. Dari daerah Sidempuan sama Sipiro. Iya. Mbak, ada pengaruh nggak sih? Sekarang ini kan ada pemerintah memberikan bantuan beras kepada masyarakat, Ya. penerima manfaat begitu ya. Itu selama 3 bulan turun-turun. Ada nggak pengaruhnya terhadap penjualan akhir-akhir ini? Jelas ada, Bang. Dia agak merosot lah penjualan. Yang biasanya pelanggaran saya sering beli banyak, sekarang jadi sedikit-sedikit, Bang. Kadang sama sekali nggak datang lagi beli. Tapi gitu. beras ini semua memang didatangkan dari sini? Dari produsen daerah sini. Iya. Mbak. Kenaikan harga beras lokal di Padang Sidempuan dipicu karena adanya kenaikan harga beras di pasaran sekaligus permintaan beras lokal untuk dikirim ke daerah lain juga mengalami kenaikan. Pemirsa, PT Pos Indonesia Cabang Panyabungan menyalurkan bantuan beras pangan 10 kg kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Meski terik matahari namun tidak menyurutkan niat warga untuk mengantri pembagian beras bulog tersebut. Ratusan warga dari pagi hingga sore memadati kantor pos cabang Panyabungan. Warga yang datang silih berganti memasuki pekarangan kantor pos dan mengantri untuk pembagian beras bulog yang disalurkan Badan Pangan Nasional melalui PT Pos Indonesia. Meski cuaca panas, warga tetap menunggu antrian pembagian beras bulog ukuran 10 kg yang dibagikan kepada 10.500 lebih warga penerima manfaat yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Bantuan beras ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi kerawanan harga pangan sekaligus membantu warga di tengah melonjaknya harga beras saat ini. Setiap warga penerima bantuan berhak mendapatkan jatah 10 kg beras bulog yang dibagikan secara merata dengan syarat membawa identitas diri yakni KTP dan kartu keluarga. Kita jumlah KPM-nya itu sekitar 10.500 sekian lah untuk 5 kecamatan. Kita rencanakan jadwalnya itu ada sekitar 6 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 29 misalnya. Jam 8 pagi sampai nanti jam 4. Kadang kalau datang terlambat masih kita layani juga. Untuk yang tidak bisa datang bisa di hari sesudahnya, dia datang sore. Alhamdulillah merasa terbantu, Pak. Berapa kilo beras yang didapat dari kantor pos ini? 10 kilo, Pak. 10 kilo? Iya. Insya Allah tahan lebih 10 hari lah, Pak. Langsung dimakan, nggak dicampur-campur. Oh, Soalnya berasnya kan bagus. bagus. Iya. Kalau masalah itunya, Pak, dia nggak tentu, Pak. Nggak tentu. Iya. Untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang, PT Pos Indonesia Cabang Panyabungan menyediakan 3 loket pembagian agar tidak terjadi lonjakan saat pembagian beras bulog tersebut. Pembagian bantuan ini dijadwalkan berlangsung selama 1 minggu. Sementara itu, pemirsa, kantor Pos Indonesia di bawah pengawasan tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pemkab Kabupaten Labuhan Batu Utara menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat berupa beras dalam kemasan 10 kg di aula kantor Camat Kuala Selatan.
Ratusan warga dari pagi hingga sore memadati kantor pos cabang Penyambungan. Warga yang datang silih berganti untuk menerima manfaat tersebut. Sebelumnya menutup ratusan warga dari pagi hingga sore memadati kantor pos cabang Penyambungan. Warga yang datang silih berganti memasuki pengarangan kantor pos dan mengantri untuk pembagian beras. Hari pertama penyaluran BCBP tahap kedua terlihat ratusan warga mendatangi dan saling berdesakan ingin masuk ke dalam aula kantor Camat Kuala Selatan di Celinsum, Desa Dabulo Kebun, Kecamatan Kuala Selatan untuk menerima BCBP dari Badan Ketahanan Pangan Nasional yang disalurkan mulai dari 25 September 2023 oleh petugas dari kantor PT Pos Indonesia. Salah seorang KPM Sirun mengatakan sangat senang mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan bersama dengan Dinas Sosial Kota Medan kembali menemukan adanya dugaan eksploitasi anak berkedok panti asuhan di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain dugaan eksploitasi, panti ini juga tidak memiliki izin resmi pengelolaan. Setelah sebelumnya menutup sebuah panti asuhan di kawasan Jalan Pelita 4, berikut menetapkan pemilik sekaligus pengurusnya sebagai tersangka eksploitasi anak melalui media sosial. Kini petugas Satreskrim Polrestabes Medan bersama dengan Dinas Sosial Kota Medan kembali menemukan hal yang serupa di kawasan Medan Selayang. Para pengurus panti melakukan live di media sosial TikTok dengan menampilkan anak-anak asuhnya dan mengharapkan belas kasihan dari warganet yang menonton live tersebut. Tak hanya diduga melakukan eksploitasi anak, setelah petugas melakukan pengecekan panti asuhan ini juga ternyata tak memiliki izin resmi dalam pengelolaan sebagai panti asuhan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fatir Mustafa mengatakan saat dilakukan pengecekan di lokasi, petugas menemukan 15 orang anak dan 1 orang anak yang masih berusia di bawah 5 tahun. Mendapatkan satu lokasi yang setelah dilakukan pengecekan tidak memiliki izin. Di lokasi tersebut kami temukan ada 15 orang anak. Bawa petugas ke Balai Sentra Bahagia Kementerian Sosial yang terletak di Jalan William Iskandar, Kota Medan untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Pemilik dan pengurus panti asuhan tersebut sejauh ini masih dalam pemeriksaan polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, hujan deras yang terjadi di Kota Medan pada Senin malam menyebabkan beberapa kecamatan mengalami banjir. Wali Kota Medan Bobi Nasution turun langsung untuk memantau drainase berjalan lancar. Beberapa titik jalan yang dipantau Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang terkena banjir yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Wahid Hasim, dan Jalan Ayahanda. Pada tinjauan banjir tersebut, Bobi mengajak Kepala Dinas SDA BMBK Topan Ginting. Dalam pemantauan banjir, Wali Kota juga menyampaikan bertemu dengan masyarakat untuk mengetahui seberapa sering tempat tersebut terkena banjir saat hujan deras. Hampir 3 tahun ini Bobi fokus melakukan perbaikan di sejumlah sektor untuk menyelesaikan banjir. Pembenahan drainase menjadi proyek utama yang terus dilakukan selama 3 tahun terakhir. Yakni dengan membangun kolam retensi juga menjadi upaya Wali Kota menyelesaikan persoalan banjir. Bobi juga mengajak pihak TNI Angkatan Darat berkolaborasi untuk membantu normalisasi Sungai Deli sepanjang hampir 30 km. Dan dalam waktu dekat TNI kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat akan segera melakukan normalisasi Sungai Deli.
Pemirsa, Dinas Sosial Kota Medan mendata kembali panti asuhan yang ada di Kota Medan. Hal itu dilakukan akibat buntut viralnya sebuah panti asuhan yang diduga melakukan eksploitasi anak dengan melakukan ngemis online via media sosial TikTok. Pasca viral panti asuhan yang melakukan live TikTok dan diduga melakukan eksploitasi anak dengan mendapatkan keuntungan dari live tersebut, Dinas Sosial Kota Medan terus melakukan pemeriksaan ke sejumlah panti asuhan yang terdata di Kota Medan. Hasilnya Dinas Sosial kembali menemukan satu panti asuhan yang berada di Jalan Bunga Rinte, Kecamatan Medan Tuntungan, melakukan eksploitasi terhadap anak asuh yang berada di dalam panti. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution ketika usai menghadiri peletakan batu pertama Gedung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan menegaskan sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendata panti asuhan yang menampung anak-anak umur di bawah 5 tahun. Usai melaksanakan pendataan, Bobi menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk melakukan edukasi perawatan anak-anak tersebut mulai dari pengasuhan hingga makanan yang baik untuk diberikan kepada anak panti. Kita akan lihat panti asuhan yang ada menampung anak-anak di bawah umur 5 tahun. Bagaimana mereka edukasi tentang perawatan ataupun mengasuh bayi itu kan berbeda dengan anak-anak yang panti asuhan yang mungkin di atas 5 tahun. Nah, ini akan kita lihat dulu edukasi mereka tentang pengasuhan anak ini seperti apa. Nanti akan kita berikan informasi tentang itu. Pemirsa, peran pemuda harus mampu berkreativitas guna mewujudkan kolaborasi, diantaranya dengan kerjasama dan kekuatan tim merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mempercepat tujuan yang ingin dicapai. Sebagai wujud kolaborasi tersebut dilakukan oleh puluhan keluarga mahasiswa Katolik wilayah Keuskupan Agung Medan di Lok Subawe berkolaborasi untuk mencapai kebaikan demi kepentingan bersama. Meski dilatar belakangi dari dua kampus berbeda dan juga dari berbagai suku adat, namun dengan kolaborasi dapat menyamakan visi untuk tujuan bersama. Adapun usaha para mahasiswa dari dua kampus yang berbeda ini untuk selalu bekerja sama dalam mengembangkan kemampuan pada diri masing-masing. Sebagai generasi muda harus siap berkompetisi menghadapi era globalisasi sehingga menjadi seorang mahasiswa suatu anugerah yang harus dimanfaatkan guna mengembangkan bakat untuk dapat meraih cita-cita. Dalam mengembangkan bakat tersebut diwujudkan dari seni musik, tari-tarian, hingga seni suara. Dengan kegiatan ini mahasiswa dapat bekerja sama dalam mengekspresikan kemampuan sekaligus dapat belajar dari kelebihan masing-masing mahasiswa. Wadah ini juga tidak hanya tentang seni, namun sebagai tempat untuk meningkatkan intelektualitas termasuk kegiatan beribadah kepada Tuhan. Diharapkan kerjasama melalui kolaborasi ini sebagai ajang untuk lebih mempererat tali silaturahmi dan mengembangkan bakat generasi. Pemirsa, persiapan penyelenggaraan event Aquabike World Championship Toba 2023 terus dilakukan pembersihan eceng gondok di tepian dan perairan kawasan Danau Toba di Desa Tongging, Kecamatan Berek, Kabupaten Karo. Kawasan Danau Toba di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi event Aquabike World Championship Toba 2023 yang akan digelar November mendatang. Jajaran Polres Tanah Karo dan pemerintah Kabupaten Karo beserta masyarakat bekerja sama dalam persiapan event internasional tersebut. Melaksanakan gotong royong pembersihan eceng gondok di lokasi event mulai dari tepi Danau Toba, Pantai Sinalsal. Tim peserta gotong royong antusias membersihkan dan mengangkut eceng gondok dari pinggir pantai Danau Toba. Mempercepat pembersihan turut digunakan 2 unit kapal tongkang guna menjangkau eceng gondok di perairan Danau Toba. Camat Berek Bartolomeus Barus mengatakan upaya pembersihan eceng gondok dilakukan secara manual. Kendalanya adalah cuaca dan volume eceng gondok di tepian dan perairan Danau Toba yang cukup banyak akan terus dilakukan pembersihan sampai selesai.
sebelum hari pelaksanaan event tersebut. Juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendukung event Aquabike dan pembersihan Danau Toba tentunya juga untuk menarik minat kunjungan wisata. Pembersihan ternyata volumenya banyak. Kalau kita taksasi mungkin nanti ada sekitar 10 atau 12 kontainer. Terkait peran dari pihak kecamatan, yaitu kita adalah persiapan pelaksanaan tempat. Terkait pembersihan tempat, begitu juga dengan sosialisasi dengan masyarakat nantinya terkait pelaksanaan event ini. Kepala Desa Tongging Salindo Sijabat mengungkapkan bahwa masyarakat Tongging sangat mengapresiasi dan mendukung akan diselenggarakan event Aquabike untuk mempromosikan dan mengembangkan Danau Toba, salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Aquabike akan dilaksanakan bulan November tanggal 22. Dalam hal ini saya kepala desa akan bekerja sama dengan seluruh masyarakat Desa Tongging untuk dapat menerima kegiatan event ini, di mana nantinya dapat kita harapkan untuk pengembangan wisata ke depannya. Kami dengan senang hati dan akan terlibat secara langsung dalam menuntaskan kebersihan, terutama di sekitar pantai Danau Toba. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat siang.